Sebaiknya kita kalau nyari yang matic itu second ya, itu yang pengaruh nggak kilometer rendah, kilometer tinggi, terus apa yang harus kita tempat teman-teman nggak ada bengkel resmi atau apa, langsung ke toko oli, padahal mobilnya CVT tuh misalnya tuh, masukin olinya AT ya sudah mas, tinggal tunggu waktu aja. ganti pusing tar. Katanya TV. Nah, wih bener wih. Kita mau nanya nih, nek semisal kita mau beli mobil matic bekas, ya mobil matic second, karena sekarang kan banyak yang kota-kota gede udah pada macet pengen pakai matic, lah terus pada pindah ke matic, lah itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperhatikan bagi kita orang-orang awam sing yang mau pengen beli mobil matic, ngeceknya apa aja, nah gitu, ngono loh ya, udah. Iki mau sarbari ya. Iki terus ke sing Sandra apa-apa. Jadi gini ya, kalau mau pengen beli matic, mobil matic memang punya kelebihan juga ya, enak, dua pedal, nggak usah oper-oper. Tapi hal yang paling utama memang sebelum Anda beli mobil matic, kenali dulu mobil yang Anda beli itu seperti apa, bisa browsing, googling mobil apa, mau yang harga berapa, googling dulu. Fungsinya apa? Karena matic itu pada prinsipnya yang paling utama adalah oli transmisi, maticnya. Transmisi maticnya. Ya, kenapa saya bilang kayak gitu Mas Heri? Karena ada yang tipe matic konvensional, ada yang CVT. Mbok karo lungguh apa piye ngono lho? Ya, boleh. Apa? Nah, karo linggo karo udut. Oh. Ini weh. Ini alat san. Nah, Ya. Jadi kayak gitu Mas Heri. Jadi apa ya? Setelah browsing mau beli yang harga berapa lah, sesuai target teman-teman semua ya. Jadi harga di bawah 100 dan 100, yang penting tahu dulu ini matic apa yang mau dibeli. Matic konven atau CVT, AT atau CVT, ya kayak gitu ya. Ya, karena nanti akan pengaruh di oli. Oh iya, berarti AT itu beda sama CVT ya? Beda. Jadi kalau CVT kan dia udah pakai itu ya, belt ya. Jadi sistemnya beda. Kalau yang AT konven itu dia masih klat-klat kayak gitu, mas, kapas-kapas kayak gitu. Olinya juga beda. Kadang karena kita asal pengen matic aja, itu pokoknya mobil matic aku pengen beli, ketika ganti oli transmisinya ya mungkin di tempat teman-teman nggak ada bengkel resmi atau apa, langsung ke toko oli, padahal mobilnya CVT tuh misalnya tuh, masukin olinya AT ya sudah mas, tinggal tunggu waktu aja. Nah itu berarti emang harus diperhatikan ya, saya beli CVT atau AT ya. Jadi sebelum beli mobilnya browsing dulu, ini mobil yang mau saya beli ini tipe maticnya seperti apa, kira-kira gitulah. Oke, nek wes kalau sudah nih, sudah saya nemu yang AT misalkan atau CVT, terus gimana itu? Ya, habis itu kan berarti karena kita mau pelihara mobil itu, berarti paling tidak kita sudah tahu dulu kalau harus ganti ke oli transmisi yang apa. Nah, kita sudah bisa nih ke toko oli, kita mau dikasih yang AT, jangan mas, ini udah CVT, olinya yang CVT. Oke. Ya, mas. Terus kalau pengen ngerti berarti browsing dulu, jangan karena murah terus dibeli, jangan gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua juga apa ya mas, paling enggak kita kenalan lah sama mobilnya itu. Kenal itu dalam arti kita nggak harus jadi tahu, jadi bengkel, jadi enggak. Jadi apa aja sih kendalanya jika matic itu ada masalah. Oh iya, memang harus ini ya, ngerti, jangan terus asal terus trouble terus langsung ke bengkel, ntar ya, ntar di kan kayak ya gitu. Kalau dapat
bengkel yang jujur ya. Ya bengkel kadang punya pengalaman. Jadi kita datang dia udah tahu tuh. Oh pasti itunya karena pengalaman dia. Tapi belum tentu Tapi juga. paling tidak kita itu ya tahulah komponen apa aja sih yang mendukung si gearbox itu. Minimal elektrikalnya. Elektrikal, makanya saran saya sih paling nggak punya test pen DC kayak gini nih mas. Oke. Ini paling tidak kan kita bisa ngecek tuh mana sikring yang putus. Oke. Dengan alat ini. Sederhana ya. Sederhana. Ini oh ternyata ini nggak ada aliran listriknya nih. Oh berarti sikringnya ada putus. Sikring yang mana ya? Tinggal ini dikasih ke main aki, kita colokin sikringnya satu-satu. Oke. Alatnya kan nggak mahal, cuman kayak gini. Yes. Kayak gitu. Berguna. Nah, yang Terus? kedua mungkin bisa beli multitester kayak gini. Ini nggak nyampe 50.000 mas. Ini gunanya ya misalkan ngukur akinya masih bagus nggak, pengisiannya masih bagus nggak si aki itu. Karena Matic kalau akinya sudah mulai lemah, kadang pengaruh juga mas. Oh pengaruh. Jadi juga. apalagi kalau pas hujan malam, wah itu wiper nyala, lampu besar nyala, AC pasti nyala. AC pasti nyala. Ya udah, dia butuh setrum gede, akinya nggak mampu misalkan, atau pengisiannya jelek, pasti tersendat lah si Matic. Oh pengaruh juga ya. Pengaruh juga ke situ. Jadi ya, aki dan ini mungkin dua ini nggak nyampe 100.000. Tapi udah ini ya, udah pokoknya penting itu. Ya minimal punya ini karena di rumah. Kecuali kalau kita harus melepas apa gitu ya, kita bukan bengkel atau apa, ya spesial tool kita nggak punya. Oh iya, berarti. Tapi paling tidak bisa deteksi awal. Ya, jadi sebelum ke bengkel kita tahu dulu tuh ya. Berarti kita tes. Oh ini, oh ternyata kita tahu yang rusak yang ini. Jadi kita ke bengkel tinggal Pak yang ini yang diganti. Ya. Gitu ya maksudnya. Ya. Nggak terus kemana-mana, lu ganti, pusing ntar. Pusing Ya, duitnya. Contoh sederhana aja mas, banyak kasus, misalkan ini kita ambil satu contoh ya. Contoh dari P kita mau ke R susah ini, apalagi susah terus jeblak kayak gitu, nah kayak gitu kan. Ya itu bisa jadi cuman di switch rem. Switch rem yang di dalam itu. Begitu kita injak rem, dia akan memberi perintah bahwa kita mau masukkan gigi. Kalau itu kotor atau itu mati, ya sudah, ini susah banget mas itu. Karena dianggapnya ini belum siap untuk pindah. Iya, Si Ejonya gitu. menerima perintahnya ini belum siap nih. Ya, gitu ya? Ya, itu bisa jadi kadang kita cek di lampu rem belakang kok mati. Ya, itu berarti switch ini tidak bekerja. Contoh sederhananya Contoh gitu. saya kayak gitu. Bisa jadi juga sikringnya itu yang bagian tail lampu belakang ya. Ya kita colokin aja pakai ini tadi test pen DC. Oh putus, sikringnya putus. Ganti sikring doang. Ganti sikring doang. Kan kayak gitu. Oke. Kita bisa cek sendiri di rumah. Contoh kasus sederhananya seperti itu. Nek bagian-bagian lain. Bagian lain bisa jadi ya, karena si gearbox ini kan dikendalikan sama si namanya transmission control unit. Dia biasanya menyatu dengan ECU atau ada yang terpisah juga. DCM. Dia menyatu dengan ECU. Nah, si ECU ini kan dapat sensor banyak sekali mas. Kalau yang nempel di gearbox Matic itu ada speed sensor di situ. Mana ya? Itu kelihatan di dalam itu mas. Dia nempel di gearbox. Nah nanti kalau ya sambil diamati ya di rumah, ya yang nempel di gearbox itu kadang ada banyak kabel tuh, banyak kabel-kabel di situ. Nah bukan cilakanya, posisinya kan di bawah. Begitu dia kena air, misalkan rejang ya banjir, rejang banjir meskipun nggak tinggi, tapi kena kan dia ke soketnya itu. Ya, itu kadang soket itu dia berkarat, dia sudah nggak kenceng lagi. Nah, itu bikin Matic bermasalah. Bukan di dalam gearboxnya, tapi karena soketnya itu berkarat atau kotor ya. Iya, berkarat atau kotor sehingga tidak
ya nggak connect. Iya, nggak Jadi connect. perintah dari Eju ke sana kan nggak connect, Mas. Iya, nggak connect, nggak sempurna. Nggak connect. Ya makanya hal yang bisa kita lakukan di rumah, kadang kan kita periksa dulu tuh kabel yang mengarah ke gearbox itu. Kita cek satu-satu. Kalau untuk speed sensor ya angkat. Kabel kadang tikus, Mas. Nah, itu rawan sekali digigit tikus. Ada satu kabel putus saja udah bikin maticnya bermasalah itu. Iya. Oke. Ya, jadi apa ya? Ada yang beberapa beberapa yang bisa kita cek sendiri di rumah. Dan kadang masalah matic itu cuma simple, yaitu tadi kabelnya putus atau soketnya itu berkerak gitu, hancur. Ya kita bisa cek dari itu aja dulu. Oke. Terus ada sensor lain nggak atau apa gitu? Kalau sensor lain yang berhubungan biasanya Mas kadang pernah ada masalah jeduknya itu berulang. Nah, kalau jeduk berulang itu bisa jadi ada kotor di throttle body, ISC dan TPS. Karena TPS itu throttle position, Mas. Dia bukaan katup itu. Kalau di mobil matic dia pengaruh sekali. Meskipun di manual ada juga sensor TPS itu ada, tapi di matic dia pengaruh karena dia akan ngasih informasi ke Eju seberapa dia buka, RPM berapa. Jadi nanti dia harus digigit berapa. TPS, tempat pemungutan suara. Ini pemilu. Oke, berarti sensor TPS itu ya penting. Penting kalau untuk di matic penting ya, penting sekali. Ya mungkin di manual juga, tapi di matic penting banget karena informasi dia yang akan dipakai untuk si TCM ngasih informasi ke solenoid. Di dalam matic itu ada namanya solenoid, Mas. Iya. Solenoid dia ngatur bukaan. Kalau di AT yang konven dia bergantian itu solenoid. Kalau ini mati, ini nyala berarti gigi berapa. Kalau ini nyala, ini mati berapa kayak gitu. Oh iya. Kalau yang kalau yang di CVT dia tekanan, dia mainnya kan di tekanan untuk apa? Ngatur penggantinya. Dia tekanan si solenoidnya. Beda. Oke. Terus ini juga sebaiknya kita kalau nyari yang matic itu second ya, itu yang pengaruh nggak kilometer rendah, kilometer tinggi, terus apa yang harus kita sebaiknya kita kalau nyari yang matic itu second ya, itu yang pengaruh nggak kilometer rendah, kilometer tinggi, terus apa yang harus kita perhatikan. Kalau kita tetap pengen beli mobil matic, saran saya sih misalkan kita itu budget 50 juta tuh, ya Anda kira-kira spare 52 juta. Yang duanya itu untuk ya flashing lah oli, karena kita nggak tahu pemilik sebelumnya ngerawat seperti apa, ngerawat si maticnya itu. Jadi kita punya spare, atau misalkan si pemilik mobil minta 50 ya berarti Anda rayu kira-kira dapat diskon 2 juta atau berapa. Untuk kita flashing aja si oli maticnya itu. Oke. Paling nggak kita tahu, oh kita udah punya oli matic baru, ya kita kan bisa jaga ya, maksudnya gini udah baru kan kayak gitu. Oke. Terus apalagi ya Pak Ye ya? Misalkan apa pesen atau apalah atau trik saran dari Pak Ye yang mungkin simple tapi kita ngerti harus. Ya intinya tetap kita mau beli mobil harus coba ya, apalagi mobil matic kita harus coba test drive lah istilahnya kayak gitu sebelum dibayar. Makanya kalau mobil matic, kalau pemilik langsung tuh misalkan kita minta izin sebelum mobil itu dipanasin lah, kita datang ke sana coba di posisi dingin. Oh berarti jangan dipanasin dulu. Kita yang datang pagi ke sana cek, coba di kondisi dingin matic ini ada kendala apa tidak. Oh gitu. Oh iya. Balik lagi Mas di switch rem. Itu kadang juga ketika mobil dingin karena kadang kotor ya si switch itu kan, kotor kena debu atau apa. Pas pagi hari dia switch nggak mau main. Kan gitu. Jadi ada masalah di situ.
Terus ketika mesin panas mau dia dengan pelumas dia udah jadi satu. Ya. Si debu ini tadi Ya, udah ya. jadi satu, jadi normal lagi. Ya, ya. Kayak Oke. gitu. Tips saja. Nah, mungkin kayak gitu nih ya. Jadi buat yang pengen beli mobil Matic second itu perhatikanlah hal-hal seperti yang tadi disebutin sama Pak Y, sehingga nggak ntar terus jadi waduh saya beli kok malah kayak apa ini terus Siap ke bengkel nggak siap pakai. Ayo. Tahu-tahu benerin terus ke bengkel, wah kan jadi repot kan gitu. Ya, jadi paling tidak kita tahu ya. Bukan kita harus jadi bengkel, enggak, sekali lagi saya ngomong enggak. Jadi kita tahu sih komponen apa aja sih yang mempengaruhi, yang bisa kita cek sendiri dengan alat yang ada di rumah kita. Kayak gitu. Oke ya, segitu. Kalau masih bingung-bingung bisa coba browsing atau tanya ke sana kemari bisa. Intinya tetap waspada, tetap hati-hati supaya semuanya senang waktu membeli mobil Matic. Itu dulu Heri dan Pak Y, terima kasih, sampai jumpa lagi.